Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah dan terima kasih kepada sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah subscribe dan juga like di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tulis salawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama yang mana semua itu telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila iman kamu masih lemah lalu kamu berjanji, maka hendaklah kamu menepati janji itu. Jika tidak, maka keimananmu itu akan berkurang dan kepercayaanmu semakin hilang. Tetapi jika iman kamu itu telah kuat dan tertanam kokoh di dalam hati sanubarimu, lalu kamu banyak menerima firman Allah. Qala al-maliku tuni bihi astajlishu li nafsi lamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yang artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat padaku. Maka tatkala raja bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Surah Yusuf ayat 54. Maka kamu pun akan menjadi orang pilihan Tuhan, lalu kehendak, nafsu dan perbuatanmu sendiri akan hilang. Kamu terus menjadi dekat dengan Tuhan yang kedekatannya itu tidak terlihat oleh, dan kamu terus tenggelam di hadirat ilahi. Maka jadilah kamu seperti bak yang bocor, tidak ada air yang dapat tinggal di dalam bak itu, dan jadilah kamu seperti tong kosong yang berlubang. Dengan demikian, hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain di dalam hatimu itu kecuali Dia, dan kamu bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kamu. Kamu dijanjikan akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ampunannya, dan kamu merasa senang kepadanya. Kemudian kamu akan diberi suatu janji, dan apabila kamu merasa puas dengan janji itu dan tanpa tanda keinginanmu padanya, maka janji itu akan ditukar dengan janji yang lebih tinggi. Kamu akan diberi perasaan merasa cukup, pintu ilmu akan dibukakan untukmu. Kamu akan disinari dengan pengetahuan untuk memahami rahasia-rahasia ketuhanan. Dan kamu akan merasa bertambahnya keadaan kerohanian. Selanjutnya, kamu akan menerima pangkat kerohanian yang tinggi. Kamu akan diberi rahasia-rahasia ketuhanan, dadamu menjadi lapang, lidahmu berkata lantang, ilmumu tinggi, dan kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dikasihi oleh semua orang, semua manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya di dunia ini. Dan di akhirat, apabila kamu telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk pun akan mengasihimu. Lantaran semua makhluk itu takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih mereka masuk ke dalam kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana benci mereka masuk ke dalam benci Allah Subhanahu wa taala. Kamu pun dinaikkan ke pangkat ini, di mana kamu tidak lagi mempunyai kehendak kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, kamu akan diberi kehendak kepada sesuatu, lalu kehendak itu akan dilepaskan dari kamu, dan kamu pun terhindar darinya. Kamu tidak akan diberi perkara-perkara yang kamu kehendaki di dunia ini, dan di akhirat kelak, kamu diberi gantinya. Kamu akan lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kamu kehendaki itu akan menyejukkan matamu di surga. Jika kamu tidak meminta sesuatu, tidak berharap atau berangan-angan untuk mendapatkannya di masa hidupmu di dunia ini, tempat sementara dan tempat ujian, dan kamu hidup di dunia ini semata-mata hanya ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi serta semesta alam, maka di dunia ini kamu akan dikaruniai apa-apa yang seimbang dengannya, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya, sedangkan di akhirat nanti Dia akan menambahkan yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat ganjaran yang besar dan kekal. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya menurut ketentuan dan ketetapannya. Risalah 20. Tinggallah segala yang meragukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang menyebabkan pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu, dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan kepadamu. Jika hal-hal yang meragukan bercampur dengan hal-hal yang tidak meragukan, maka ambillah yang tidak meragukan itu, dan buanglah yang meragukan itu. Mengenai perkara yang tidak menimbulkan keraguan dan senantiasa mengacaukan pikiranmu tentang halal atau haramnya perkara itu, Nabi SAW bersabda, berdosalah kamu
Jika kamu menimbulkan kekacauan dalam hatimu, dalam hal ini, hendaklah kamu menunggu perintah batinmu. Jika kamu diperintahkan untuk melakukannya, maka lakukanlah. Dan jika dilarang untuk melakukannya, maka janganlah kamu melakukannya. Lupakanlah perkara itu dan kembalilah kepada Allah. Jika kamu merasa bosan dan jenuh, untuk bersabar, ridho dan bertawakal dengan tulus dan ikhlas kepada Allah di dalam keadaan fana. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Perkasa tidak butuh supaya Dia ingat, dan Dia tidak lupa kepada kamu dan makhluk-makhluk yang lain. Dia Maha Kaya dan Dia tidak lupa kepada kamu dan makhluk-makhluk yang lain. Dia Maha Kaya dan Dia juga yang memberi makan dan rezeki kepada orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Tidak mungkin Allah itu lupa, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada keesaannya, yang patuh kepada perintahnya, dan yang berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang meragukan pikiranmu, dan ambillah yang tidak meragukannya. Ini juga berarti kamu tidak boleh berkeinginan untuk mengambil apa-apa yang ada pada orang lain. Tidak boleh berangan-angan supaya orang lain memberimu sesuatu, dan tidak boleh takut atau khawatir kepada mereka. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapkanlah pertolongan darinya, dan terimalah pemberiannya yang mungkin juga datang melalui makhluknya. Inilah yang tidak menimbulkan keraguan dalam pikiranmu. Jadikanlah satu saja sebagai tempatmu meminta, satu pemberi saja dan satu tujuan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Agung. Dialah yang menguasai segala raja dan mengontrol seluruh hati manusia, yang diibaratkan sebagai raja bagi badan. Lantaran hati itu mengontrol badan dan harta benda yang dimiliki oleh manusia itu adalah kepunyaan Allah juga. Manusia adalah wakil Allah atau pemegang amanatnya. Apabila manusia memberimu sesuatu, maka sesungguhnya gerak tangan mereka itu adalah dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebenarnya adalah gerak Allah juga. Begitu juga jika sesuatu itu ditahan untuk tidak sampai kepadamu. Pendek kata, Dialah yang memberi dan Dia jualah yang menahan pemberian itu. Allah yang Maha Tinggi berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Dia juga berfirman, sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah tidak langsung dapat mengontrol rezeki kamu. Oleh karena itu, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Dia juga berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Apabila mereka meminta kepadaku, firman-Nya pula, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Firman-Nya lagi, sesungguhnya Allah itu yang memberi rezeki, Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa. Selanjutnya Tuhan berfirman, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dengan tiada terhingga. Risalah 21, rupa setan. Di dalam mimpi, aku melihat setan dan seakan-akan aku berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Kemudian aku bersiap-siap hendak membunuh setan. Namun setan itu pun berkata, mengapa kamu hendak membunuhku? Apakah dosaku? Jika Tuhan telah menakdirkan kejahatan itu terjadi, maka aku tidak berkuasa untuk merubahnya dan menjadikannya kebaikan. Demikian sebaliknya, jika Tuhan telah menakdirkan sesuatu kebaikan itu terjadi, maka aku pun tidak berkuasa untuk merubahnya menjadi kejahatan. Maka apakah yang berada dalam kekuasaanku? Kemudian kudapati setan itu berupa seperti orang Kasim. Suaranya lembut, rambutnya terurai sampai ke dagunya, dan mukanya sangat pucat, seakan-akan ia tersenyum kepadaku, penuh rasa malu dan takut. Itu terjadi pada malam Ahad 12 Zulhijjah 401 Hijriah. Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.